Ada seperti kayak portal hitam gitu. Besar banget portalnya. Jadi portalnya itu kayak di atasnya pintu tinggi besar hitam keluar dari portal itu. Tiba-tiba diam, kemudian nangis. Nangis sambil ngedor-ngedor pintu. Halo, assalamualaikum, piye kabare? Bertemu dengan saya Yutma Purni di edisi Homaming, horor malam minggu, yang akan menemani malam minggu kalian dengan cerita-cerita horor atau sesuatu yang berbau horor. Jadi, ojo siswi, siapkan makanan, pilih posisi bahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Di beberapa tempat pasti ada sesosok makhluk gaib atau makhluk astral yang mendiami tempat tersebut, termasuk sekolah. Cerita kali ini cerita dari seseorang yang bernama Rega, tentang pengalaman dia waktu masih duduk di bangku SMA yang berada di Kabupaten Kediri. Pada waktu itu, Rega masih kelas 10, jadi awal masuk sekolah. Jadi Rega ini siswa baru di sekolah itu. Setelah melakukan kegiatan MOS, kemudian hari pertama pembelajaran. Karena pada waktu itu adalah hari pertama Rega masuk dan hari pertama pembelajaran, Rega berangkat ke sekolah layaknya seperti siswi biasa. Rega berangkat dari rumah pukul 6 pagi, kemudian sampai di sekolah pukul 6.15. Karena jarak dari rumah Rega ke sekolah memang gak terlalu jauh. Setelah Rega sampai di sekolah pukul 6.15, masih belum ada siswa yang berangkat. Hanya ada Pak Satpam yang datangnya pun juga bebarengan dengan si Rega. Ditegurlah oleh Pak Satpam. Loh mbak, kok pun budal? Niki masih pagi loh. Nggih, Mbak, mboten napa-napa, ben mboten telat. Walah, nggih. Hati-hati ya mbak, fokus ojo ngelamun. Gitu kira-kira kata dari Pak Satpam. Si Rega tidak begitu ngeh dengan perkataan Pak Satpam itu. Kemudian Rega mendorong motornya ke parkiran sekolah. Parkiran sekolah berada di ujung samping sekolah itu. Ruangannya seperti lorong, dibuat seperti lorong. Kemudian Rega memarkirkan motornya di paling ujung lorong parkiran tersebut. Karena suasana masih pagi, jadi masih sepi dan lorong masih gelap, Rega memasukkan sarung tangannya ke dalam jok motor. Pada saat dia memasukkan sarung tangan ke dalam jok motor, lagi fokus memasukkan jam tangan ke jok motor, dia mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki memakai sepatu mendekat ke arah dia, yang sumber suara itu seperti berada di luar pintu keluar. Jadi Rega ini parkirnya di dekat pintu keluar gitu. Karena suara itu semakin dekat, akhirnya si Rega coba mencari sumber suara itu. Ditengoklah dia ke luar pintu keluar. Ternyata gak ada siapa-siapa. Dipikir Rega itu Pak Satpam. Setelah dia selesai menengok ada siapa di luar, dia balik ke depan, ke pintu masuk parkiran. Karena kelas Rega berada di depan. Pada saat dia berjalan menuju pintu masuk parkiran, tiba-tiba Pak Satpam muncul di samping tembok pintu masuk. Loh Pak, kok di sini? Tadi panjenengan gak di belakang toh? Enggak Mbak, ini saya baru patroli. Ada apa? Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Soalnya tadi di belakang saya dengar ada suara langkah kaki sepatu. Mungkin ada siswa lain yang udah berangkat. Walah iya Mbak, yang penting hati-hati. Dari kata-kata Pak Satpam ini, sepertinya Pak Satpam tahu ada sesuatu di parkiran tersebut. Tapi dari situ Rega masih biasa saja, masih belum berpikiran yang negatif. Jalanlah Rega menuju kelasnya.
Pada saat di kelas seperti biasa, layaknya seorang siswa yang sedang belajar, tidak ada gangguan apapun, normal. Kemudian singkat cerita, pulang sekolah. Karena Rega ada siswa baru, kelas 10 siswa baru, jadi masih rajin-rajinnya Rega mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Pada hari pertama itu, Rega mengikuti ekstrakurikuler pramuka, yang kebetulan hari pertama itu juga ekstrakurikuler pramuka mengadakan perkumpulan. Mereka berkumpul di tengah lapangan membentuk sebuah lingkaran. Nah, pada waktu itu ketua dari ekstrakurikuler menyuruh Rega untuk mengambil stempel yang berada di ruang pramuka sekolah. Karena Rega belum tahu ruang pramuka sekolah, akhirnya Rega mengajak teman-temannya. Ada si Ninda dan juga ada si Nova. Ninda dan Nova ini juga siswa baru di situ. Sama-sama kelas 10. Jalanlah mereka menuju ke ruang pramuka tersebut. Setelah mereka sampai di ruang pramuka tersebut, ternyata ruang pramuka tersebut lumayan luas. Jadi di dalam ruang pramuka tersebut juga ada ruangan kecil lagi yang menyimpan barang-barang pramuka kayak tongkat, tali, kursi, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan stempel yang diminta ketua pramuka berada di ruangan kecil tersebut. Kemudian Rega mengambil stempel itu di dalam ruang gudang pramuka tersebut. Dia masuk ke ruang pramuka tersebut. Dia merasakan ada hawa beda di dalam ruang pramuka tersebut. Padahal ruangannya kecil dan penuh dengan barang-barang. Seharusnya panas ya di situ, tapi di situ dingin, adem banget di situ. Nah, gak lama-lama setelah itu Rega langsung mengambil stempelnya dan keluar dari ruangan kecil itu. Nah, pada saat Rega keluar dari ruangan kecil tersebut menuju ke pintu ruang pramuka, si Ninda dan si Nova iseng. Mereka menutup pintu ruang pramuka dan mengunci Rega di dalam ruang pramuka itu. Pada waktu itu Rega masih biasa saja, cuma minta tolong bukain dong, tolong bukain dong. Jangan iseng lah, kira-kira begitu. Lama-kelamaan si Rega tiba-tiba diam, kemudian nangis sambil ngedor-ngedor pintu. Buka, tolong bukain dong, sambil nangis gitu. Gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba nangis gitu aja. Si Ninda sama si Nova panik, kemudian membukakan pintu ruang pramuka itu. Setelah dibuka, si Rega langsung lari ke depan sambil nangis gitu. Pada saat Rega lari ke depan, si Nova masih memegang pintu. Si Ninda coba tanya ke Rega, "Gak, kamu kenapa kok nangis?" gitu kan. "Masa gitu aja kok nangis?" Si Rega tetap diem. Kemudian Rega coba jalan lagi masuk ke pramuka sambil lihat. Nah, di sini Rega cerita ke kedua temannya, si Ninda sama si Nova. Tadi waktu di dalam, waktu kalian kunci, itu kan di pojokan ada kursi kosong. Nah, nggak sengaja tadi aku lihat ke pojokan itu ada ibu-ibu pakai baju merah, rok hitam, sedang duduk di situ sambil menghadap ke bawah. Jadi kepalanya ke bawah gitu loh, Rek. Seperti itu. Sontak si Ninda sama si Nova ini agak bingung, juga agak takut. Padahal di dalam tadi cuma ada Rega, gak ada siapa-siapa lagi. Miss Rega tanya ke Nova, "Nov, tadi ibu-ibunya keluar apa belum?" Si Nova jawab, "Gak ada ibu-ibu ga, tadi aku di sini yang keluar cuma kamu tok, gak ada yang lain. Tadi aku lihat ke dalam juga gak ada siapa-siapa, ibu-ibu juga gak ada. Kamu lihat siapa tadi?" Si Rega bilang, "Loh, tadi ada ibu-ibu di dalam pakai baju merah, rok hitam. Tadi ku kira itu ibu-ibu kantin gitu kan." Nah, jadi di sekolah itu ada satu keluarga, Pak Kebon lah. Nah, istri dari Pak Kebon itu juga jualan di kantin. Nah, si Rega kebetulan kenal dengan ibu-ibu itu. Nggak kenal, tahu lah dengan ibu-ibu itu. Soalnya waktu dia mos sering ke kantin ibu-ibu itu. Tadi ku kira ibu-ibu itu, tapi ku lihat lagi bukan. Makanya aku tadi takut nangis gitu kan. Sekarang kok gak ada ibu-ibunya. Dari situ Rega, Ninda, dan si Nova mulai agak bingung, juga agak takut. Kemudian mengunci pintu pramuka itu lagi dan kembali ke rombongan pramuka. Nah, di rombongan pramuka itu Rega gak cerita apa-apa. Dia bilang ke Ninda dan si Nova, "Yaudah, jangan diceritain ya, kita aja yang tahu." Gitu. Si Rega bilang gitu. Setelah perkumpulan pramuka, Rega dan teman-temannya pulang. Ya, seperti biasa gak terjadi apa-apa.
Cuma waktu dia berjalan pulang, dia melewati lapangan basket. Yang pada waktu itu juga ekstra basket juga sedang kumpul. Di sana ada temennya yang bernama Tama, cowok. Nah, di situ pada waktu dia melewati perkumpulan basket itu, lewat di depan lapangan basket, dia mencium ada bau singkong. Di situ. Padahal lapangan basket itu berada di belakang, di sebelah lapangan bola. Yang di belakang lapangan bola, di samping atau samping depannya, itu gak ada rumah sama sekali. Cuma ada rumah dari bapak kebun itu berada di ujung depan, dekat satpam. Kalaupun bapak itu menggoreng singkong, pastinya gak sampai situ baunya. Di situ yang mencium bau singkong hanya Ninda, Nova, dan juga Rega. Di situ Ninda, Rega, sama si Nova cuma diem. Gitu. Nah, setelah dia sampai di parkiran, baru mereka cerita. Si Rega bilang, "Nin, kamu tadi bau singkong gak waktu di lapangan basket?" Kamu juga bau?" "Iya, tadi aku juga cium baunya." "Iya, aku juga cium. Mungkin anak basket bawa singkong." "Ya kurang kerjaan anak basket mau basket bawa singkong kan. Tadi juga aku lihat gak ada yang bawa singkong di sana." "Ya udahlah, mungkin bapak kebun yang lagi goreng singkong." "Ya udah, oke." Setelah percakapan itu, mereka pulang. Dan sampailah Rega dan teman-temannya sampai di rumah. Kejadian hari pertama, pada waktu itu Rega hanya melihat ada sosok ibu-ibu saja. Tapi pada waktu itu Rega masih penasaran dan juga bingung, apakah ibu-ibu itu orang atau bukan. Soalnya hanya Rega saja yang melihat ibu-ibu itu. Apakah dia hanya halusinasi atau emang benar-benar ada? Keesokan harinya, di hari kedua, seperti biasa, Rega berangkat dari rumah pukul 6.15. Jadi tidak terlalu pagi, soalnya emang sudah hari kedua. Dia berangkat pukul 6.15, kemudian sampai di sekolah itu pukul 6.30. Dan mulai ada beberapa anak yang sudah berangkat di sana. Tapi Rega masih memarkirkan motornya di ujung lorong tersebut, dekat pintu keluar. Namun pada hari itu, di hari kedua itu, tidak terjadi apa-apa di lorong tersebut. Suara langkah sepatu juga sudah nggak terdengar lagi. Kemudian dia masuk ke kelas pembelajaran biasa. Nah, di kelas ini mulai terjadi kejadian aneh lagi. Dan hanya Rega aja yang mengalami kejadian ini. Pada waktu itu pukul 8:30, jadi di jam pelajaran matematika. Nah, Rega ini di kelas duduk dengan si Ninda. Jadi Ninda, Rega, kemudian di depannya ada temannya lagi satu kelas, ada si Liwa dengan si Liza. Pada saat lagi asik mendengarkan penjelasan dari guru, tiba-tiba si Rega kayak menjerit kecil gitu, sambil menutup matanya ke meja. Gini lah, kira-kira begini. Nah, seperti itu. Di tangannya ditaruh di meja sambil dia menutup matanya seperti itu. Nah, yang mendengar teriakan Rega ini hanya si Ninda, Liza, dan juga si Liwa. Ditanyalah Rega sama si Ninda, "Gak, kamu kenapa? Kok tiba-tiba gitu?" Kemudian si Rega mengangkat kepalanya sambil melihat keadaan sekitar. Si Rega hanya diem saja. Kemudian si Rega jawab, "Gak apa-apa, Nin." Singkat cerita, jam pelajaran habis, kemudian waktu istirahat. Kemudian si Ninda coba tanya lagi ke si Rega, "Gak, tadi kamu kenapa? Kok tiba-tiba teriak gitu? Kayak lihat sesuatu." Si Rega di situ masih diem sambil tersenyum. Kemudian akhirnya si Rega juga cerita ke Ninda kalau tadi dia teriak, dia melihat ada nenek-nenek di belakang salah satu temen yang ada di kelasnya. Dia tanya ke Rega, nenek-nenek siapa? Dia ngikut siapa? Di belakang siapa? Kemudian Rega jawab, "Ada pokoknya. Dia di belakang salah satu teman kita. Cuma aku gak berani nyebut siapa. Takut kalau tersinggung." Singkat cerita, pulang sekolah seperti biasa, karena Rega anaknya rajin dan juga masih siswa baru, dia pada waktu itu mengikuti ekstrakurikuler PMR. Kumpullah mereka di pertemuan ekstrakurikuler PMR.
Kebetulan di ekstrakurikuler itu si Ninda juga ikut. Pada saat mereka kumpul di ruangan UKS, seniornya yang bernama Mbak Binti, di saat mereka sedang mengobrol tentang PMR, tiba-tiba Mbak Binti bisik-bisik ke Rega. "Ga, kamu kemarin kenapa di ruang pramuka?" Nah, di sini Rega gak bingung, kok Mbak Binti tahu kemarin dia dikunci di pramuka, padahal Mbak Binti gak ikut pramuka gitu kan. Ceritalah Rega ke Mbak Binti, "Kemarin aku dikunci di ruang pramuka, iseng lah anak-anak. Terus aku lihat ada ibu-ibu pakai baju merah dan rok hitam di pojokan." "Loh, kamu juga lihat ibu-ibu itu? Hati-hati ya. Di situ emang ada sosok ibu-ibu di ruang pramuka itu, dan masih ada temen satunya lagi, temen ibu-ibu itu." Dari yang diomongkan Mbak Binti, si Rega mulai agak takut. Jadi yang kemarin yang dilihat Rega itu memang bukan manusia, bukan halusinasi juga. Jadi memang ada sesosok makhluk gaib yang menyerupai ibu-ibu yang tinggal di ruang pramuka itu. Mbak Binti juga bilang ke Rega kalau di ruangan itu bukan hanya ada ibu-ibu itu saja, masih ada yang lain. Tapi pada waktu itu Mbak Binti gak bilang ke Rega ada apa di ruangan itu. Kemudian suasana sudah mulai sore, sudah mulai gelap. Kemudian perkumpulan juga sudah selesai. Di dalam ruang UKS itu hanya tinggal Rega, Ninda, dan juga Mbak Binti. Nah, ngobrol lah mereka bertiga, cerita tentang ada apa aja di sekolahan itu. Nah, di saat mereka mulai mau cerita, si Ninda izin pulang karena si Ninda takut. Si Ninda izin pulang, kemudian tinggal berdua Ninda dan Mbak Binti. Ceritalah Mbak Binti ke Rega kalau di ruangan pramuka itu memang ada ibu-ibu. Ciri-cirinya persis yang kamu sebutkan tadi, baju merah dan juga rok hitam. Di dalam ruang pramuka itu juga ada yang lain. Mbak Binti sebutnya itu hantu permen. Kalau kita nyebutnya pocong lah gitu. Tapi kalau pocong ini gak terlalu ganggu gitu. Cuma beberapa orang yang bisa ngeliat gitu. Si Mbak Binti bilang gitu. Nah, di situ Rega mulai agak takut gitu. Mulai agak takut. Kok cuma Rega aja pada waktu itu yang ngeliat itu? Ada apa gitu kan. Nah, dilanjut perkataan dari Mbak Binti tadi, kalau di ruang UKS yang dia tempati dengan Mbak Binti itu juga ada sesosok anak kecil, dan juga ibu-ibu tadi ada hubungannya dengan anak kecil ini. Mbak Binti bilang gitu. Mungkin anak kecil ini anak dari ibu-ibu itu. Pokoknya begitulah. Si Rega tanya, "Anak kecil siapa, Mbak? Di mana?" Mbak Binti bilang, anak kecil itu dia tinggal di gambar foto anak kecil yang ditempel di atas ranjang tidur UKS. Si Rega masih pada waktu itu Rega agak percaya, agak tidak. Masa toh dia ada di dalam foto gitu. Kemudian Mbak Binti bilang, "Coba nanti kamu lihat foto itu, kamu fokus ke matanya. Kemudian kamu geser ke kiri ke kanan, kamu lihat matanya ikut gerak nggak?" Setelah Mbak Binti bilang begitu, kemudian Mbak Binti izin ke Rega untuk segera pulang karena emang sudah sore dan juga suasana mendung. Dan juga suasana sudah mulai agak merinding-merinding seperti itu. Kemudian Mbak Binti pulang. Kemudian si Rega masih agak penasaran dengan apa yang diomongkan oleh Mbak Binti. Kemudian dia coba mengetes foto gambar anak kecil. Jadi gambar foto anak kecil itu lukisan anak kecil itu seperti nangis gitu. Jadi agak menunjukkan kayak ekspresi wajah sedih gitu. Nah, itu berada di atas ranjang tempat tidur UKS. Dicobalah si Rega dari omongan Mbak Binti tadi. Dia coba menatap mata dari lukisan anak kecil itu. Dia coba geser lagi. Nah, ternyata mata dari lukisan anak kecil itu mengikuti arah kemana Rega pergi. Rega geser ke kanan, matanya ke kanan. Rega geser ke kiri, mata ikut ke kiri.
Nah, di situ di percobaan pertama, si Rega masih berspekulasi kalau itu mungkin halusinasi saja. Karena pada waktu itu Rega nyobanya itu di dekat foto itu, jadi langsung di depan foto itu, nggak agak jauh. Nah, karena Rega masih penasaran, masih belum percaya gitu kan, si Rega coba agak ke belakang, coba lagi sambil menggendong tasnya, siap-siap keluar gitu. Dia berjalan ke arah pintu keluar UKS sambil melihat mata si lukisan anak kecil itu. Dia jalan pelan-pelan sambil melihat yang ternyata memang mata dari anak kecil itu terus mengikuti arah Rega pergi. Di situ Rega mulai takut, mulai merinding, kemudian langsung menutup pintu UKS sambil mengunci, langsung dia lari ke parkiran. Setelah dia sampai di parkiran, kemudian pulanglah Rega ke rumahnya. Nah, di rumah tiba-tiba si ayah dari si Rega ini tanya ke Rega, "Ga, kemarin kamu di ruang pramuka ketemu ibu-ibu ya?" Si Rega bingung, loh kok ayahnya tahu gitu. Si Rega jawab, "Iya pak, kok bapak tahu?" Kemudian si bapak bilang, "Iya, di ruang pramuka itu masih banyak lagi. Ada ibu-ibu, ada si Poci juga, dan juga ada anak kecil. Di dalam ruang pramuka itu juga ada makam. Entah itu makam siapa." Si bapak bilang begitu ke Rega. Nah, yang dibilang si bapak Rega, bapaknya Rega, dengan yang diomongkan oleh Mbak Binti ini sama. Ada Poci, ada ibu-ibu juga. Cuma Mbak Binti nggak bilang kalau di situ ada makam. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok si bapak ini tahu, sama Mbak Binti tahu. Nah, setelah bapak Rega bilang seperti itu, si Rega mulai paham. Oh, di situ emang ada makam juga. Oke lah, jadi dia berusaha sopan saat masuk ke ruang pramuka itu. Di hari ketiga ini adalah puncak dari apa yang dilihat Rega. Ada siapa saja, ada makhluk apa aja di sekolah itu. Puncaknya di hari ketiga ini. Pagi hari, Rega berangkat pukul 6.15 seperti hari kemarin. Tapi pada waktu itu, di hari ketiga ini Rega berangkat dengan temannya yang bernama Uum. Kemudian mereka sampai di parkiran. Si Rega parkir motornya di agak depan, di samping pintu masuk. Dan mereka berdua berjalan ke kelas masing-masing. Pada waktu di kelas, di jam pelajaran, di jam yang sama, jam 8:30, Rega kembali melihat ada nenek-nenek yang mengikuti salah satu temannya yang ada di kelas. Tapi pada waktu itu Rega sudah mulai paham, memang ada nenek-nenek di situ. Nah, di sini Rega menjelaskan nenek-nenek itu ialah yang seorang nenek-nenek pakai batik, kemben nih kayaknya, pakai kemben, kemudian berdiri di belakang temennya yang ada di kelas itu. Pada waktu itu Rega udah nggak terlalu takut karena emang udah tahu munculnya di jam itu. Kemudian pelajaran selesai, pulang sekolah. Pada waktu jam pulang sekolah, seperti biasa, Rega mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain, yaitu ekstrakurikuler musik. Yang pada waktu itu temennya yang bernama Tama juga mengikuti ekstrakurikuler musik. Kumpullah mereka di dalam ruang musik, bercerita, saling kenalan dan lain-lain. Kemudian Rega coba nyapa si Tama. "Tama, kamu juga ikut musik?" "Iya kak." Nah, di sini Rega coba cerita ke Tama tentang kejadian hari pertama waktu dia mencium bau singkong. Kan kita tahu kalau tiba-tiba kita mencium bau singkong berarti ada itu, ya sebut saja tinggi besar gitu ya, berada di sekitar mereka gitu. Tanyalah si Rega ke Tama, "Mah, kemarin waktu aku pulang di hari pertama itu aku cium bau singkong. Temenmu ada yang bau singkong toh pada waktu itu?" Si Tama cuma ketawa sambil bilang, "Ya ngapain kita bawa singkong kan? Kita kan baru pertama masuk. Aku juga baru pertama masuk. Ya gak ada lah yang bawa singkong." "Emang kamu kemarin bau singkong?"
Si Rega bilang, iya, kemarin aku, Ninda, sama si Nova itu mencium bau singkong dan itu nyenget banget. Gue kira kemarin ada temenmu yang bawa singkong pada waktu basket. Si Tama bilang, gak ada, kemarin gak ada yang bawa singkong. Kemarin teman-teman cuma bawa hidung doang, gak ada yang bawa singkong gitu. Setelah itu, ternyata di hari pertama itu di lapangan basket memang gak ada yang membawa singkong. Terus itu apa bau singkong itu kan? Kemudian pada waktu setelah mereka kumpul, jadi pembahasan awal di ekstrakurikuler musik itu udah selesai, kayak perkenalan dan lain-lain udah selesai, jadi tinggal nyantai saja, tinggal ngobrol sana sini gitu. Nah, pembimbing musik, sebut saja namanya Pak Van gitu ya, Pak Van. Dia cerita kalau Pak Van ini mempunyai kelebihan, dia bisa melihat ada apa aja di sekolah itu. Nah, si Rega penasaran kan, tapi si Rega juga gak berani. Sebenarnya Rega penasaran apa yang dia lihat di hari pertama dan di hari kedua, apa itu benar-benar ada, dan apa yang diceritakan bapaknya dan diceritakan oleh Mbak Binti ini emang ada gitu. Tapi karena si Rega ini masih murid baru ya, jadi dia agak malu, agak sungkan gitu. Kemudian ada temennya yang bernama Yuda. Dia bilang ke Pak Van, Pak, saya penasaran di sekolah ini ada apa aja. Kemudian Pak Van bilang ke Yuda, sini, kamu sini, tak bantu, kamu nanti bisa keliling sini, kamu bisa lihat apa aja yang ada di sini. Dicobalah. Yuda duduk di depan Pak Van, kemudian Pak Van pegang punggung dari si Yuda sambil baca-baca apa gitu. Si Rega juga gak tahu di situ. Pada waktu seperti itu, masih proses seperti itu, tiba-tiba Yuda bilang, di lapangan basket ada tinggi besar. Kemudian di WC wanita juga ada, tapi gak jelas mukanya. Masih di dua itu aja, di WC dan di lapangan basket, tiba-tiba si Yuda udah gak kuat. Nah, setelah itu Pak Van cerita kalau di sekolah ini memang ada banyak, tapi di sekolah lain pun juga aslinya juga ada banyak, tergantung bagaimana kita bilangnya gitu. Kemudian Pak Van cerita kalau yang dilihat Yuda itu emang bener. Pak Van menjelaskan lebih detail lagi kalau di WC itu ada sosok wanita yang mukanya hancur, kemudian di belakang memang ada sosok tinggi besar. Biasanya kalau yang diganggu itu dia akan mencium bau singkong. Nah, di situ Rega sontak dia agak takut dan kaget, berarti yang dia cium kemarin, bau singkong kemarin itu berasal dari sosok itu. Nah, pada saat Pak Van menjelaskan ada apa aja yang ada di sekolah itu, kemudian si Rega gak sengaja melihat ke pojokan ruangan di belakang drum. Itu ada sesosok putih memakai gaun putih cantik dan wajahnya seperti salah satu temannya yang bernama Midi. Ini namanya saya samarkan semua. Namanya Midi, cantik banget. Emang si Midi ini juga kelas 10, siswa baru seperti Rega. Tapi dia emang cantik di situ. Cantik banget. Si Rega cewek tapi dia bilang itu cantik. Berarti emang cantik si Midi ini. Nah, si Rega ini bingung, kok Midi duduk di belakang drum tapi memakai gaun putih. Mana boleh ke sekolah pakai gaun putih. Nah, nggak sengaja tiba-tiba si Midi masuk dari luar, masuk ke ruang musik itu. Nah, ternyata si Midi ini juga ikut ekstrakurikuler musik, cuma pada waktu itu telat dia. Si Midi masuk, kemudian si Rega bingung, loh, kok Midi baru masuk? Jadi ini siapa gitu kan? Nah, pada saat si Rega melihat Midi baru masuk dari luar, dia langsung melihat lagi ke pojokan. Si cewek yang memakai gaun putih yang mirip dengan si Midi itu udah nggak ada, udah hilang. Nah, di sini si Rega langsung takut, kemudian cerita ke Pak Van, bilang ke Pak Van, tadi saya melihat di pojokan drum itu ada cewek. Pak Van di sini juga agak bingung. Dan Pak Van bilang ke Rega, loh, kamu bisa lihat?
Si Rega jawab, cuma tadi Pak, tapi sekarang udah gak ada. Kemudian Pak Van cerita lagi ke murid-muridnya yang di sana. Pak Van cerita kalau di ruangan ini pun juga ada sosok wanita memakai gaun putih cantik banget, wajahnya mirip dengan si Midi. Ya, mirip dengan si Midi. Pada waktu itu Pak Van lanjut cerita tentang si wanita ini. Kalau si wanita ini dulunya memang cantik, dan dia dulu juga sekolah di SMA itu, dan dia mengalami kecelakaan dan kemudian tinggal di ruang musik itu. Sontak satu ruangan hening semua, merasakan ada yang merinding. Kalau si Rega sendiri lebih ke arah merinding. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok Rega sering melihat hal-hal itu. Setelah perkumpulan selesai, cerita-cerita itu selesai, dan Rega mengetahui ada apa saja yang di sekolah itu, mulai dari gede besar, kemudian poci, anak kecil, ibu-ibu itu, kemudian yang di WC wanita itu yang mukanya hancur itu. Rega mulai tahu ada, memang di sekolah itu ada sosok-sosok yang aktif lah, seperti itu. Nah, pada waktu dia pulang menuju parkiran dengan si Uung, di sini ada hal aneh juga. Rega mengambil motornya, kemudian Uung juga ada di samping Rega, ya. Jadi nunggu Rega muter lah gitu. Nah, pada waktu Rega naik motornya, kemudian gak sengaja Rega melihat ke lorong paling ujung deket pintu keluar. Si Rega di sini lihat ada seperti kayak portal hitam gitu. Ya tahu lah teman-temannya, portal yang kayak muter-muter gitu kan. Rega lihat ada portal hitam di situ, besar banget portalnya. Jadi portalnya itu kayak di atasnya pintu keluar sebesar itu. Kemudian dari situ Rega melihat ada tinggi besar hitam keluar dari portal itu. Nah, karena Rega takut dengan yang dia lihat, dia langsung tancap gas dan meninggalkan Uum di situ. Uum juga takut karena si Rega juga takut. Rega naik motor, kemudian Uum lari. Nah, pada waktu di depan pintu masuk parkiran, si Rega cerita, tadi dia lihat ada sosok hitam keluar dari portal. Kemudian di sini Uum juga agak marah. Kok aku ditinggal? Kok aku buat tinggal? Aku juga takut gitu. Kamu takut, aku lebih takut. Si Uum bilang gitu. Nah, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Dan di hari berikutnya ya, karena Rega sudah mengetahui ada apa saja di sekolah itu dari pembicaraannya dengan Pak Van waktu di ruang musik. Akhirnya di hari-hari berikutnya ya dia masih melihat ada ibu-ibu itu, kemudian ada tinggi besar, ada poci juga. Di situ juga Rega masih merasa takut juga, tapi udah terbiasa dengan apa yang ada di sekolah itu. Jadi mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah itu. Nah, di hari ketujuh setelah hari pertama masuk, itu dia baru tahu kalau ada patung kodok di sekolah itu. Dan patung kodok itu konon itu setiap hari dia berpindah tempat gitu. Padahal gak ada yang memindahkan. Tapi si Rega kali ini gak mau cerita. Dia entah kenapa, tapi ini chatan saya dengan si Rega. Katanya emang kalau yang ini dia gak mau cerita. Katanya ini rajanya di SMA itu. Jadi dia gak mau cerita. Sosoknya itu rajanya di SMA itu yang tinggal di patung kodok itu. Nah, oke Rek, jadi kenapa kok si Rega sering mengalami hal ini, dan kemudian kok ayah dari si Rega juga tahu kejadian dengan si Rega, kemudian Mbak Binti kok tahu Rega melihat itu. Nah, jadi seperti ini. Mbak Binti itu senior di SMA tersebut, dan dia memang memiliki sedikit kemampuan melihat sosok-sosok gaib seperti itu. Jadi seperti ibu-ibu, dia juga
kadang bisa melihat, kadang juga tidak. Makanya dia bisa cerita ke Rega, bisa tahu apa yang dialami oleh si Rega. Nah, kemudian ayahnya si Rega, kenapa kok dia bisa tahu kalau di ruang pramuka itu ada makam? Nah, ternyata ayah si Rega ini juga memiliki kemampuan, kita bilang itu indera keenam lah. Nah, ternyata kemampuan dari ayahnya si Rega ini juga menurun ke Rega. Nah, itulah kenapa kok Rega sering mendapat gangguan atau sering melihat ada sosok-sosok yang ada di SMA itu. Nah, tapi pada waktu itu, waktu dia masuk SMA, si Rega masih belum sadar kalau ternyata kemampuannya itu sudah mulai aktif atau sudah mulai kuat. Jadi dia mengetahui ada siapa-siapa aja, ada makhluk apa aja yang ada di sekolah itu. Sebelum itu, waktu di SMP, si Rega masih belum terlalu ngeh atau mungkin belum bisa membedakan apa yang dia lihat itu memang orang atau makhluk astral. Si Rega juga pernah cerita, ini cerita pada waktu dia masih kecil, masih SD kelas 6 kalau nggak salah ya, masih kelas 6. Dia cerita kalau dia juga punya temen anak. Dia anak itu kecil ya sepantaran dengan Rega. Tapi waktu dia masuk SMP, anak-anak itu tetap kecil, sedangkan Rega sudah bertumbuh gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kok Rega bisa tahu, bisa melihat sosok-sosok apa saja diganggu oleh ini itu? Karena si Rega memiliki kemampuan, biasa kalau kita bilang itu indera keenam. Tapi si Rega ini masih belum bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok itu, hanya bisa melihat lebih peka lah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita di episode pertama horor malam minggu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada cerita, mungkin tentu punya cerita horor, entah kalian waktu mendaki gunung atau ke sekolah atau kemanapun, dan ingin ceritanya diceritakan lagi di channel ini, bisa email ke email saya yang ada di deskripsi, dan nanti akan saya ceritakan lagi. Dan pastinya nanti untuk nama saya samarkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel ini bisa terus bercerita horor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.